Renungan Harian Katolik, Kamis 5 Juni 2025. Kesatuan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yohanes bab 17 ayat 21. Saudara-saudara, bagi ke-12 muridnya dan akhirnya juga bagi kita semua murid, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kesatuan Allah. Dan mereka pun hidup dalam kesatuan bersama dengan Allah. Hidup dalam kesatuan, sehati dan sejiwa menjadi kesaksian iman para murid Kristus di dunia. Kesatuan murid-murid Yesus tidak sama dengan kesatuan duniawi yang didasarkan pada hobi, suku, dan gaya hidup. Namun, didasarkan pada kesatuan Allah sendiri yang diikat dengan iman, harapan, dan kasih yang sama. Dasar dari kesatuan itu adalah kasih Allah sendiri yang menghendaki manusia bersatu, bahkan mau tidak dapat memisahkannya. Yesus telah berdoa bagi kita supaya kita senantiasa dalam kesatuan ideal dengan sesama dan dengan Tuhan. Yesus tetap berdoa sampai saat ini karena yang ideal itu belum tercapai. Banyak muridnya justru tidak menjadi sumber kesatuan, bahkan di antara muridnya sendiri tidak sedikit yang melepaskan diri dari kesatuan dengan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menyaksikan Yesus yang berdoa untuk para murid-Nya. Yesus berdoa agar para murid-Nya dan orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan mereka menjadi satu. Kesatuan sebagai murid Yesus bukan hanya dari satu kelompok satu bangsa, tetapi dari berbagai suku bangsa yang ada. Kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus adalah kesatuan yang utuh, kuat, dan penuh seperti Dia dan Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar kesatuan para murid-Nya menjadi kesatuan yang utuh, kuat, dan penuh, maka harus ada ikatan yang tidak terputuskan. Ikatan tidak terputuskan dalam kesatuan seperti yang dikehendaki Yesus adalah kasih. Aku telah memberikan namamu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Kasih yang telah Bapa berikan kepada manusia adalah Putra Tunggal Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Santo Bonifasius yang kita peringati hari ini dilahirkan di Inggris dengan nama Winfrid. Dalam usia yang tidak lagi muda, 40 tahun, dia memulai karya misi menghadirkan gereja di Jerman. Selama lebih dari 40 tahun berikutnya, Bonifasius menghabiskan waktunya di tengah umat rintisannya di Jerman sampai maut menjemputnya dalam sebuah peristiwa pembunuhan di Dokkum. Kesetiaan yang luar biasa pada tugas misionernya dimahkotai dengan darah kemartirannya sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Yesus
adalah orang yang hidup oleh kasih. Selanjutnya, kasih itu mempersatukan dengan ikatan yang utuh, kuat, dan penuh, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah insan pemersatu. Dimanapun, dalam keadaan apapun, dan kepada siapapun selalu menjadi pemersatu. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita sungguh menjadi tanda persatuan di mana kita berada, di dalam keluarga, paroki, komunitas, dan di tengah masyarakat. Kita mohon agar kehadiran kita menghadirkan kasih yang melayani persatuan. Persatuan yang utuh, kuat, dan penuh akan menghasilkan perdamaian. Ya Yesus, kuduskanlah kami dalam kebenaran dan peliharalah kami dalam kesatuan dengan gereja kudus-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.